Welcome to the latest boom in Jakarta's fashion world, Citayam Fashion Week. Following their TikTok idols, many youths from the Bogor district Citayam and Jakarta's other satellite cities come to play at the Dukuh Atas Transit-Oriented Development Area. They eat, they hang out, and they show off their taste in fashion, gaining much attention from the public. Ya pas masuk TV mulu. Udah lama juga sih nggak main di sini. Ini baru kali main lagi. Ya itu semenjak kayak pada fashion show gitu. Jadi dinamain SCBD. Jalan di ini, ya di jalanan situ. Dua-duanya sosial media. Iya. Kalau kita berdua naik Gojek. Dari rumah ke sini. Mampang. Jakarta Selatan Mampang. Iya tadi datang emang udah hujan. Nah terus neduh dulu tuh ketemu dia terus sama anak-anak langsung pada misa dulu sampai hujan reda baru nongkrong di sini. Ya dibilang seru ya seru cuma kalau lagi petakilan bocah pada begitu dah malas ngeliatnya. Pertama saya ngajak Bar untuk ke stasiun Bojonggede untuk ke Sudirman naik kereta dari stasiun Bojonggede. Sekarang jadi rame banget gara-gara semenjak Bonge viral. Saya dari Cikarang, Jati, deket SGC. Ini? Sama dari Cikarang. Iya, kita berempat sama kesini. Udah sering banget, ya udah ada 12 kali lebih. Oh, seminggu itu bisa 3 kali kita kesini. Ya resep aja gitu ngeliat orang-orang pada penampilan Fashion Week gitu ya. Ini lagi bertemu dengan artis-artis seleb di TikTok sini gitu. Resep aja gitu. Kalau saya baru kali ini sih, dulu pernah kesini, tapi ada hal kayak kerjaan gitu. Ini mah hanya diajak-ajak aja sih gitu. Ya resep aja kesini gitu ngeliat ya banyak ini kan rame. Tapi lebih suka kayak dulu sih. Kalau dulu kan nggak terlalu rame itu. Kalau begini gimana ya agak susah juga kayak buat jalan gitu kan. Lebih suka yang ya terlalu padat di sini tuh. Ya kalau kita mah kesini niatnya mau nyari spot foto yang bagus aja gitu ya, buat foto-foto gitu. Lebih apa ya? Pengennya sih agak berkurang keramaiannya, rapi juga gitu. Apa kalau kayak gini kan nggak ibaratnya kayak nggak teratur gitu. Lebih suka nggak terlalu rame tapi rapi. Kalau fashion sih ya seadanya sih Om. Ya yang ada di lemari kita pakai. Ya celana, baju pokoknya yang ada di lemari saya pakai aja. Itu adanya di lemari ya dipakai, ini udah disetrika ya dipakai gitu. Ya setrika dewek, beli dewek gitu Om. Ya, kalau bisa sih ya sesering mungkin gitu kan. Ya pokoknya kita tuh seminggu minimal 3 kali lah. Mau jadi seleb? Enggak juga. Terus apa? Gak enak jadi seleb. Oh, terus? Udah kayak buronan dikejar-kejar. Ntar kayak Bonge lagi, senggol dong. Thanks to the hype train, more citizens living near the area also hit the streets to see the spectacles or put on a show for their outfits, spawning new crowds and catwalks. Nah, ini baru 2 kali sih kesini dan tadi tuh perjalanan awalnya lancar, terus pas sampai Manggarai itu hujan deras, terus sempat neduh sampai 2 jam gitu kan. Terus pas reda waktu kesini ganti sepatu, terus ya udah di sini ketemu temen langsung ya udah jalan-jalan aja gitu. Kalau yang pertama kali sih waktu pas masih sepi ya, jadi kayak cuma foto-foto biasa aja gitu. Nah ini kedua kali surprise juga gitu, kayak wah serame ini ternyata gitu, nggak ada spot buat foto juga gitu, dan lokasi catwalknya kan juga ditutup zebra crossnya situ kan. Seru sih, kayak antusias anak-anak muda sekarang udah besar banget tentang fashion. Jadi dengan adanya Citayam Fashion Week ini orang-orang tuh jadi kayak melek fashion gitu. Kayak awalnya kan kalau misalnya kita dress up ke cafe atau kemana gitu, orang kan pasti kayak apa sih heboh banget gitu kan. Terus sekarang tuh karena adanya ini orang-orang tuh makin berlomba-lomba untuk mengekspresikan dirinya dengan fashion. Inspirasinya sih dari model Gucci gitu.
model Gucci. Jadi kayak ini jaket sama celana tuh dapatnya thrifting di Senen. Pas dapat juga kayak lucu banget, kayak Gucci banget gitu. Terus di mix sama celana ini kayak lucu banget gitu. Terus pas di mix and match gitu, jadi kayak model Gucci gitu kan. In its early conception, a number of people condemned the Chitayam youths for littering and loitering in the area. But after the cleanliness issue was resolved, more conversation about the socio-spatial divide in our capital started to open up. Iya, jadi mungkin kalau kita bicara kenapa pada suatu saat seperti sekarang ini itu menjadi suatu magnet ya untuk anak-anak muda, khususnya punya minat khusus dari daerah sekitar Jakarta, karena ini saya pikir ada relasi antara mobilitas, ruang publik, dan akses. Kita ketahui bahwa isu ruang publik ya, terutama yang free public space-nya itu semakin tergerus karena pembangunan di Jakarta dan sekitarnya. Padahal fungsi ruang publik itu sangat penting ya bagi banyak orang dari generasi muda sampai generasi yang sudah tua, untuk kemudian sekedar untuk relaksasi, bertemu, atau anak-anak muda nongkrong dan sebagainya. Nah itulah ruang-ruang yang semakin tergerus karena tadi konversi ruang-ruang kosong ke bangunan itu menjadi semakin masif di Jabodetabek. Yang kedua adalah ketika ruang-ruang publik ini kemudian semakin tergerus, maka ketersediaan ruang publik menjadi cukup mahal ya, susah untuk didapat bagi semua kalangan, termasuk di Jabodetabek tentu saja. Nah yang menarik dalam konteks ini adalah kenapa pada akhirnya anak-anak muda dari sekitar Jakarta ya, dari Bojonggede, Depok, seperti itu datang ke CBD, karena saya pikir tidak lain adalah karena ada akses yang baik yang menghubungkan antara daerah Sudirman dengan sekitarnya, baik itu dengan KRL maupun dengan moda transportasi lain. Itu yang membuat ruang publik seperti yang ada di CBD itu kemudian menjadi semakin aksesibel. Nah, memang menariknya adalah kita berbicara aksesibilitas, kita berbicara TOD. Karena idealnya memang pembangunan itu dikembangkan di daerah yang memang mempunyai fungsi konektivitas yang baik. TOD ini kan sebenarnya connectivity dari berbagai macam penjuru dengan berbagai moda transportasi. Dan Sudirman itu kan seenggaknya mencerminkan itu ya, ada aksesibilitas yang menghubungkan antara Jakarta pusat dan sekitarnya, dan ada moda-moda transportasi yang beragam yang mengkoneksikan daerah tersebut dari KRL, dari MRT, kemudian dari Transjakarta. Kalau saya ya ikut-ikut aja, yang ditujuin itu cuman pengen ngelihat keramaiannya aja kan. Sekarang kan untuk di berita-berita gitu ya, kayak udah viral banget gitu ya di sosial media. Kan dulu waktu kerja di sini nggak ada apa-apa gitu. Ya enggak, jalan-jalan aja muter-muter, nyari angin. Kalau duduk mah capek. Kalau jaket ya dikasih sama tante. Kalau celana punya temen barter. Ya kalau baju beli di Lazada 35.000. However long this trend will go on, here is hoping that more accessible and attractive urban spaces are available, and that nothing stops Indonesian youths anywhere from using them.